Assalamualaikum, 10 IPS 1, 2, dan 3. Gimana kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat ya belajar ekonominya. Sekarang kita lanjutkan, kita belajar lagi ekonomi lagi ya nak. Nah kemarin kalian sudah membahas, mengerjakan tugas-tugas yang udah ibu berikan. Terima kasih buat yang udah mengerjakan tugas. Semoga yang belum terbuka hatinya untuk mengerjakannya, sehingga nilai kalian tidak ada yang kosong. Mulai dari kemarin kalian menganalisis masalah ekonomi, kemudian kalian bikin produknya atau cara mengatasi masalah itu, seperti yang ada di slide ibu ini. Ada yang bikin masker, ada yang bikin jamu, ada yang bikin jahe, ada yang bikin jus, ada puding, ada ayam, dan lain sebagainya. Kemudian sampai kalian membuat analisis SWOT dari masing-masing produk yang udah kalian buat. Jadi sekali lagi terima kasih buat yang sudah mengerjakan tugas dari Ibu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke KD 3.3 atau kompetensi dasar 3.3, di mana pokok bahasannya adalah atau kompetensi yang harus kalian capai adalah menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian keterampilan yang harus kalian capai itu adalah menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, sebenarnya kalian kemarin itu yang udah membuat tugas, itu sebenarnya kalian sudah menjadi pelaku ekonomi. Seperti yang ada di gambar ibu ini. Ada, ini siapa ya? Wahyu ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada Samuel, ada Caroline, dan lain sebagainya. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang udah kalian lakukan kemarin itu, semoga nanti kalian lebih memahami untuk KD 3.3 ini. Nah, indikator yang akan kalian capai untuk KD 3.3 ini, itu diantaranya adalah fokusnya ada 3 kegiatan ya, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk produksi, kalian harus bisa menjelaskan pengertian produksi, mengidentifikasi faktor-faktor produksi, menganalisis teori pelaku produsen, mendeskripsikan konsep biaya produksi, konsep penerimaan, dan laba maksimum. Untuk distribusi, kalian harus bisa menjelaskan pengertian distribusi, mengidentifikasi faktor-faktor distribusi, mendeskripsikan mata rantai distribusi. Kemudian untuk konsumsi, kalian harus bisa menjelaskan pengertian konsumsi itu sendiri, mendeskripsikan tujuan konsumsi, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, dan menganalisis teori perilaku konsumen. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin kita fokus dulu ke produksi, mulai dari pengertiannya, kemudian sampai faktor-faktor produksi itu sendiri. Nah, untuk analisis teori perilaku dan konsep biaya produksi sampai laba maksimum mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita akan bahas pengertian produksi. Nah, karena kalian sudah melakukan kegiatan produksi kemarin, ada yang bikin dimsum, ada yang bikin masker, ada yang bikin roti coklat, ada yang bikin jahe, ya. Nah, tanpa Ibu jelaskan, mungkin kalian sudah paham apa itu pengertian produksi. Jadi, pengertian produksi adalah kegiatan menambah atau menciptakan nilai guna barang atau jasa lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, secara umum dikatakan bahwa produksi adalah kegiatan menambah nilai barang atau jasa. Kegiatan produksi meliputi ada kegiatan produksi langsung, ada kegiatan produksi tidak langsung. Nah, kegiatan yang udah kalian lakukan kemarin itu seperti yang bikin dimsum misalnya.
Nah, itu tadinya sebelum jadi dimsum apa sih? Nah, mungkin bentuknya adalah wortel, kemudian daging ayam, dan lain sebagainya. Tapi setelah dibikin dimsum itu nilai gunanya jadi bertambah sehingga nilai jualnya juga akan lebih mahal dari bahan-bahan yang sebelumnya tadi. Misalnya dibandingkan dengan wortel, dimsum mungkin lebih mahal. Kemudian seperti masker juga seperti itu dari bahan kain kalian jadikan masker, misalnya dari 1 meter itu jadi berapa? Dapat misalnya 20 masker gitu. Nah, dibandingkan dengan harga 1 meter kain itu lebih mahal setelah menjadi masker dan lebih bermanfaat. Kain yang masih berupa helaian-helaian seperti itu mungkin tidak terpakai, tapi setelah kalian ciptakan, nilai gunanya jadi bertambah menjadi masker, itu akan lebih bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian seperti di sini ada produksi roti tawar juga misalnya, eh, yang tadinya misalnya biasa-biasa aja roti tawar, tapi setelah dimodifikasi itu akan menjadi bertambah nilai gunanya. Begitu juga dengan jahe ya. Jahe setelah kalian buat menjadi apakah itu minuman jahe merah, apakah itu wedang jahe dan lain sebagainya, itu akan bertambah nilai gunanya sehingga bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian keuntungan yang akan kalian dapat juga akan menjadi lebih banyak dibandingkan dari kita menjual jahenya aja. Kemudian juga di sini ada masker yang udah dimodifikasi sama teman kamu. Dia beli masker, kemudian dia tambahkan mote-mote misalnya atau hiasan sehingga nilai gunanya jadi bertambah. Tadinya dia beli masker biasa, yang masker yang udah jadi polos misalnya 5.000, kemudian dia modif, dia kasih hiasan, dia jual 7.000 misalnya. Dengan menambah hiasan aja nilai gunanya sudah menjadi bertambah atau nilai jualnya sudah menjadi bertambah. Nah, pada dasarnya setiap orang yang melakukan kegiatan pasti mempunyai tujuan. Adapun tujuan produksi itu adalah seperti tadi, menambah nilai guna barang dan jasa, menjadi kontinuitas usaha perusahaan, dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Makanya Ibu berharap kegiatan yang sudah kalian lakukan sebelumnya itu menjadi rutin atau menjadi berkelanjutan bagi usaha kalian. Nah, kemarin itu Ibu sempat mau pesen banyak tuh maskernya, tapi teman kamu katanya udah nggak produksi lagi. Padahal Ibu berharap kalian produksi terus selagi masih ada pembeli yang mau membeli produk kita itu. Nah, itu untuk pengertian produksi. Nah, tadi pengertian produksi adalah menambah nilai guna barang. Nah, nilai guna barang itu ada 4. Ada kegunaan bentuk, form utility, ada kegunaan tempat, place utility, ada kegunaan waktu, time utility, ada kegunaan milik atau ownership utility. Nah, apa sih itu kegunaan bentuk? Kegunaan bentuk itu barang itu akan lebih bertambah nilai gunanya apabila nih misalnya di sini Ibu contohkan adalah lemari. Lemari ini tadi bikinnya dari apa? Yaitu adalah dari kayu. Nah, kayu menjadi bertambah nilai gunanya setelah berubah bentuknya menjadi lemari. Itu namanya adalah kegunaan bentuk atau form utility. Kemudian kegunaan tempat atau place utility. Di sini bisa kalian lihat gambar orang ambil pasir di sungai, ya. Pasir yang ada di sungai itu akan bertambah nilai gunanya apabila sudah berpindah tempat ke toko material misalnya, atau sudah jadi rumah misalnya, nilai gunanya akan menjadi bertambah, atau nilai jualnya pasir yang ada di sungai dibandingkan dengan yang ada di toko material itu lebih mahal yang ada di toko material. Kemudian kegunaan waktu atau time utility. Time utility di sini Ibu contohkan adalah ada anak kecil lagi pakai payung. Kenapa dia pakai payung?
yaitu karena hari hujan. Jadi payung itu akan ada nilainya atau akan bertambah nilai gunanya apabila pada saat hari hujan. Nah, selain payung apalagi contohnya misalnya obat. Obat akan berguna pada saat kapan? Pada saat orang sakit. Ada nggak orang yang nggak sakit minum obat? Nggak ada. Jadi obat tidak akan ada gunanya apabila dikonsumsi oleh orang yang tidak sakit. Kemudian kegunaan milik. Nah, di sini mobil Ferrari siapa ya? Kira-kira apakah mobil Sekti ini atau Saka atau Jasmine atau Samuel ini mobilnya? Nah, mobil ini Ibu contohkan itu adalah kegunaan milik. Artinya, mobil Ferrari ini akan bertambah nilai gunanya apabila sudah dimiliki oleh Jasmine misalnya. Kalau dia masih di toko aja, dia tidak akan bertambah nilai gunanya. Atau misalnya Jasmine pakai kerudung ya, berarti kerudung sangat berguna bagi Jasmine. Kira-kira kerudung atau hijab berguna nggak kira-kira bagi si Samuel? Nggak ada gunanya karena Samuel adalah cowok ya. Jadi atau misalnya lagi bedak misalnya Caroline pakai bedak. Nah kira-kira Saka butuh bedak nggak? Ayo Saka pernah pakai bedak nggak? Pernah ya mungkin waktu bayi, tapi kalau sekarang nggak lagi. Bagi Saka, bedak itu tidak ada gunanya. Nah itu yang disebut dengan kegunaan milik atau ownership utility. Selanjutnya, oke sampai tadi semoga anak Ibu paham ya dengan penjelasan Ibu. Selanjutnya adalah faktor-faktor produksi. Faktor produksi itu ada dua, ada faktor produksi asli, terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian faktor produksi turunan, terdiri dari sumber daya modal, sumber daya kewirausahaan. Sumber daya modal itu ada modal tetap, ada modal lancar. Nah, kita bahas satu-satu, mulai dari faktor produksi asli. Nah, faktor produksi asli, kita mulai dari sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa sih? Di sini berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan, sumber daya alam itu ada dari tumbuhan, ada dari hewani, ya seperti di sini ada ikan, ada dari pertambangan, semua yang ada di bumi yang bisa kita gunakan untuk memproduksi suatu produk. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia akan dibutuhkan pada saat kita melakukan produksi. Kemarin kalian bikin masker, bikin jamu, siapa yang bikin? Ada katanya yang dari neneknya, ada yang resepnya dari mamanya. Nah, itu namanya adalah sumber daya manusia. Nah, yang harus kalian perhatikan lagi, sumber daya manusia itu ada 3. Ya, di situ kan ada foto ibu tuh. Nah, ibu termasuk ke dalam sumber daya manusia. Namanya adalah sumber daya manusia terdidik. Ya, karena ibu melakukan tahap-tahap pendidikan supaya ibu bisa jadi guru. Nah, selain dari guru, apalagi sih sumber daya manusia yang terdidik itu, misalnya ada dokter, ada pengacara, ada insinyur, dan lain sebagainya. Itu adalah sumber daya manusia terdidik. Nah, yang di bawah foto ibu itu ada gambar ibu-ibu lagi menjahit. Itu namanya adalah sumber daya manusia terlatih. Nah, bagi kalian yang udah bikin masker kemarin itu baru coba-coba, nanti kalian misalnya udah mahir ya, bikin modifikasinya lebih bagus, mulai dari masker, mungkin kalian bisa bikin suatu produk yang lebih bagus lagi ya, nanti akan kalian pelajari misalnya di mata pelajaran kewirausahaan, itu nama kelamaan akan terlatih sendiri, itu namanya adalah sumber daya manusia terlatih. Kemudian di bawahnya lagi, mohon maaf, bukan mengecilkan sebuah profesi, itu adalah seorang tukang sapu jalan.
Nah, seorang tukang sapu jalan itu termasuk ke dalam sumber daya manusia tidak terdidik dan tidak terlatih. Maksudnya, untuk jadi seorang tukang sapu jalan, kita nggak perlu melakukan tahapan-tahapan pendidikan yang banyak untuk menjadi seorang tukang sapu. Ya, atau tidak perlu yang terlatih, karena pada umumnya manusia bisa menyapu, ya. Nah, berikutnya adalah faktor produksi turunan. Faktor produksi turunan itu yang pertama adalah sumber daya modal. Sumber daya modal itu ada dua, modal tetap sama modal lancar. Nah, modal tetap itu apa sih? Modal tetap itu adalah alat-alat yang kita gunakan untuk memproduksi, ya. Apakah itu mesin, apakah itu gedung tempat atau toko kita punya usaha, ya. Eh, Kemarin itu Ibu lihat di cara pembuatan produksinya ada yang menggunakan mesin jahit ya, ada yang Caroline kemarin blender, itu ayamnya bikin dimsumnya. Nah, itu termasuk ke dalam modal tetap. Nah, kalau modal lancar itu adalah seperti uang ya. Itu adalah faktor produksi turunan. Kemudian berikutnya ada sumber daya kewirausahaan. Nah, ini sekarang yang sangat penting dalam perekonomian, yaitu adalah kewirausahaan. Akan kalian dalami nanti di mata pelajaran kewirausahaan. Sedikit Ibu singgung kewirausahaan. Kalau dulu itu Ibu tidak mendapatkan mata pelajaran kewirausahaan. Ya, kalau sekarang itu di SMA harus ada mata pelajaran kewirausahaan. Atau di agama kita sendiri juga diajarkan ya, 10 pintu rezeki itu 9-nya adalah dari kewirausahaan atau perdagangan. Nah, kewirausahaan ini itu kalau boleh Ibu ambil pengertiannya dari seorang pengusaha ya, Sandiaga Uno. Kamu tahu kan Sandiaga Uno, mantan wakil gubernur DKI ya kalau nggak salah Ibu ya. Dia punya banyak perusahaan, punya anak buah yang banyak ya. Menurut Sandiaga Uno, kewirausahaan itu arti yang sebenarnya adalah bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kalian bikin masker kemarin, kalau masker kalian itu bermanfaat bagi orang banyak, berarti kalian sudah melakukan kegiatan kewirausahaan. Jadi, mungkin dahulu orang berprinsip bahwa oh kewirausahaan itu adalah apa namanya? Kalau di dalam diri orang itu udah ada jiwa kewirausahaan. Nah, itu diubah pola seperti itu. Zaman sekarang ini setiap orang bisa melakukan wirausaha, ya. Jadi bukan bakat, bukan ini, tapi bisa dilakukan setiap orang kalau dia mau. Jadi sekali lagi, kewirausahaan adalah bermanfaat bagi orang banyak. Jadi apapun yang kalian buat itu, kalau bermanfaat bagi orang banyak, berarti kalian sudah melakukan kewirausahaan. Ya, selanjutnya itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, karena untuk analisis teori perilaku produksi atau produsen itu banyak rumus-rumusnya ya. Untuk pertemuan KD3.3 ini awalnya sedikit aja dulu Ibu jelaskan, yaitu tentang produksi aja. Yang penting kalian sudah paham apa itu pengertian produksi, kemudian apa-apa saja yang mempengaruhinya atau faktor-faktor apa saja ya. Nah, sedikit tambahan dari Ibu, produksi itu sebenarnya berfungsi ya sebagai proses. Maksudnya, kalian kan melakukan rangkaian kegiatan kemarin, mulai dari kalian mencari apa sih masalahnya, kemudian gimana sih cara ngatasinnya, kalian bikin produknya, kemudian kalian bikin analisis SWOT-nya. Jadi produksi itu merupakan proses di mana rangkaian kegiatan yang terus-menerus dan semakin meningkat. Misalnya kemarin kalian mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Jadi bahan baku atau bahan mentah, bikin dimsum apa sih bahan bakunya? Ada tepung, ada ayam, dan lain sebagainya.
Kemudian, produksi itu juga merupakan suatu manajemen, di mana kenapa dia dikatakan fungsi manajemen? Karena kita melakukan pengelolaan faktor-faktor produksi yang dipergunakan agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga jalannya proses produksi itu dapat lancar. Nah, caranya membuat dimsum kemarin gimana? Ayamnya seberapa? Tepungnya seberapa? Telurnya seberapa? Atau kalian bikin masker itu panjang kainnya berapa? Talinya gimana? Supaya nggak kekecilan misalnya. Atau kalian bikin jamu itu jahenya berapa? Gulanya berapa? Nah, itu nama kalian kelola semuanya faktor-faktor yang kalian butuhkan itu. Nah, itu namanya adalah fungsi manajemen. Nah, yang berikutnya adalah fungsi program. Maksudnya, dalam produksi harus disusun program secara terperinci agar dalam melaksanakan proses produksi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalian rencanakan dulu kan, kalian mau bikin apa, kalian mau jualnya ke siapa, keuntungan yang kalian dapat nanti berapa, keuntungan yang kalian dapat itu kalian gunakan untuk apa. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah fungsi pengawasan, yaitu meliputi semua kegiatan yang ditujukan untuk mengawasi proses produksi agar berjalan sesuai rencana. Jadi, tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan. Jadi, misalnya kemarin ada yang bilang proses produksinya kalian diawasi oleh nenek kalian. Gininya segini, jahenya segini, gulanya segini. Kemudian ada yang bilang packagingnya jangan seperti ini kata mamanya. Itu adalah fungsi pengawasan. Jadi produksi tadi fungsinya ada 4, ada fungsi proses, fungsi manajemen, fungsi program, fungsi pengawasan. Jadi kalian aplikasikan itu ke dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Kalian diharapkan menjadi entrepreneur atau menjadi wirausaha, kalian harus bisa melakukan proses produksi secara tepat, secara lancar, bisa manajemennya dengan bagus ya. Kemudian kalian lakukan pengawasan-pengawasan terhadap proses produksi itu supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari yang diharapkan. Oke, segitu dulu penjelasan dari Ibu mengenai produksi. Terima kasih anak-anak hebat. Semoga kalian selalu sehat ya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.